Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Demikian juga untuk Bapak Ibu saudara dimanapun saja berada yang mengikuti dengan live streaming. Damai sejahtera menyertai Bapak Ibu dan saudara semuanya dimanapun berada. Untuk itu saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Ya, dengan judul nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan Injil itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Ya, orang-orang percaya di Filipi itu hasil pelayanan penginjilan Rasul Paulus. Ya, dalam perikop di atasnya Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya yang ada di dalam penjara. Itu bukan karena berbuat sesuatu yang jahat, namun di penjara karena Kristus. Ya, di sini Paulus dalam hal pemberitaan Injil itu mengalami begitu banyak penderitaan, banyak tantangan yang tidak ringan. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, meskipun Paulus ada di dalam penjara, ia memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi supaya jemaat di Filipi ini tetap terus berjuang untuk iman. Nah, nasihat Paulus ini tidak hanya ditujukan untuk jemaat di Filipi saja, namun berlaku juga untuk semua orang percaya, yaitu kita semuanya. Nah, mengapa harus berjuang? Ini yang ditekankan Paulus, mengapa harus berjuang? Ya, kita akan belajar memperhatikan orang Israel ini sebagai suatu contoh. Ketika orang-orang Israel telah dibebaskan Allah dari perbudakan Mesir,
itu tidak untuk tinggal di padang gurun, ya, melainkan untuk dibawa masuk ke negeri perjanjian yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, yaitu di negeri orang Kanaan. Nah, namun ketika orang-orang Israel berada dalam perjalanan di padang gurun, kemudian orang-orang Israel dibinasakan Allah. Mengapa sampai dibinasakan Allah? Karena mereka tidak mau berjuang untuk iman. Dan bahkan mereka tuh hanya mengejar keinginan atau kepentingan-kepentingan dirinya saja, yaitu keinginan-keinginan daging. Ya. Dan itu juga dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan orang-orang percaya di Korintus. Ya, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat yang 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 10. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Ini berbicara tentang orang Israel. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, hingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, sebenarnya semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, di sini kita mengetahui, ya, di dalam Korintus ini bagi peringatan juga orang percaya di Korintus, ya. Nah, di mana orang-orang Israel ia berada dalam perjalanan di padang gurun setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ya, di situ dibinasakan Allah karena tidak mau berjuang untuk iman. Bahkan hanya mengejar untuk kesenang-senangan secara daging saja, berbuat yang ngejar untuk keinginan diri sendiri dalam semua masalah, tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan, namun bahkan melakukan suatu tindakan-tindakan yang jahat, yang sangat, yaitu menyakitkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan murka, mereka binasa dalam perjalanan di padang gurun, tidak sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat pilihan, sebagai umat kesayangan Tuhan,
itu tidak hanya cari enaknya, nyamannya saja, melainkan harus terus berjuang ya, atau berperang. Sebab musuh orang percaya itu banyak sekali ya. Musuh kehidupan orang percaya itu banyak sekali sebagai penghalang keselamatan. Maka Tuhan itu ingin umatnya itu selalu berjuang atau berperang menghadapi musuh-musuh iman. Ya, kita ingat bagaimana kalau di dalam Hakim-Hakim itu orang-orang Israel itu yang sudah sampai ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Mereka di situ sampai di Kanaan itu orang Israel itu senantiasa ya sudah menikmati bagaimana tanah perjanjian. Ya. Namun di situ ada raja-raja di situ. Ya. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi orang Israel ketika sudah sampai negeri perjanjian. Ketika sampai di negeri perjanjian hanya menikmati tentang apa yang ada di negeri Kanaan dengan susu dan madunya yang berlimpah-limpah, tidak mau berjuang. Nah, ini akhirnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak baik. Maka Tuhan izinkan masalah, tantangan terjadi supaya orang percaya, orang Israel itu mau melatih diri, mau berjuang untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, kita akan melihat bagaimana di situ orang Israel di tanah Kanaan. Hakim-Hakim pasal 3. Ya, ayat ya Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hefi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Ya, jadi di situ meskipun sudah sampai di negeri Kanaan, situ ketika mereka tidak hanya menikmati, tapi Tuhan ingin dengan adanya raja-raja di tanah Kanaan, yaitu dihadapkan kepada mereka menjadi suatu tantangan bagaimana mereka itu mau berjuang. Kalau tidak mau berjuang, ya saat itu Tuhan izinkan terjadi. Dikatakan di situ Tuhan tujuannya adalah yaitu supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi di sini orang percaya itu tidak boleh enak-enak hanya untuk kepuasan dunia dalam kepuasan daging, namun tentang hal hidup iman itu senantiasa untuk terus selalu diperjuangkan. Ya. Harus senantiasa selalu diperjuangkan. Paulus saja ya bagaimana dipakai Tuhan luar biasa
dalam pelayanan tidak terus selalu enak. Ternyata harus mengalami penderitaan. Tapi bagi Paulus masuk penjara dia tidak memang menderita, tapi itu menjadi suatu contoh bagaimana perjuangan Paulus itu suatu perjuangan yang tidaklah ringan. Lah, bagi orang percaya bisa belajar dengan kehidupan Rasul Paulus ini bagaimana perjuangan. Ya. Karena musuh kita tuh bukan manusia. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12 itu musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan. Ya. Dan itu kadang-kadang ya kalau hidup kita hanya mementingkan kepuasan buat jasmani, kita akan senantiasa akan jatuh. Maka itu perlu sebagai orang percaya itu benar-benar mau berjuang. Saya kemarin ya dengan saudara Kartiko diajak ke tempatnya ya almarhumah Ibu Prapto Bulurah Canden itu. Ya saya sudah lama sekali memang tidak ke sana. Satu maunya ke sana, tapi kadang-kadang rasanya tidak enak. Karena tidak enaknya tuh sana tuh orang bekerja ya. Jadi itu anaknya tuh pekerja yang kadang-kadang siang tuh kalau nanti tulan mengganggu bagaimana. Karena di sana memang ada kantornya, bagaimana akan alat-alat berat, ya alat-alat berat. Ya banyak cerita yang dilakukan dengan situasi orang-orang sekarang, ya dan dia tuh menyampaikan sebagai suatu contoh bagaimana kita tuh senantiasa terus selalu berjuang. Ya zaman dulu bagaimana orang tuh sampai harus ya kehidupannya tuh selalu berjuang. Ya ngatasi kehidupan ekonomi dan itu bagaimana orang tuanya pun juga melatih anak-anaknya tuh selalu terus berjuang. Saya kenal ya saya tahu juga bagaimana ibunya tuh dulu juragan beras juga yang ikut di tempatnya Mbak Yudarso di Keranggan, family di Selepan itu. Ya, ibu saya itu juga seringkali harus ngurusi sawah-sawah. Ya kalau panen di Ngrogolan, di Sampon, di daerah Bolon, daerah Indonatan, Ngabian tuh seringkali ibu saya itu yang harus ngurusi panenan di sawah itu. Ya Bu Prapto itu memang di situ ikut istilah dagang beras bersama-sama dengan Bu Darso itu. Ya dia ceritakan anak ini, ya anaknya Bu kemarin di sana itu, dia di rumah itu dalam kepada istrinya, anaknya itu harus setiap hari harus bagaimana masak untuk anaknya, tidak boleh membeli makanan. Jadi saya dulu harus masak, kalau membeli malah saya tidak mau makan. Suaminya begitu. Jadi masak. Jadi di rumah. Makanan sehari-hari jangan sampai jajan. Lauk jangan, tapi di rumah harus masak. Dan ini sesuatu yang ya sebagai contoh yang baik bagaimana berjuang. Mulai anak pun dari kecil bagaimana berjuang untuk ngurusi kehidupannya. Ya. Dan kemarin juga ada tamu sehingga agak lama dari bank dari Semarang, Bank Korea. Ya karena ya istilahnya meminjam uang sampai berapa miliar. Ya, dia ngomong-ngomong ya dulu memang saya dengar memang setiap bulan tuh harus mencicil 100 juta. Ya sekarang yang ini 300 juta setiap bulan membayar angsuran. Wah jadi tapi dia sudah pikirkan bagaimana nantinya untuk usahanya yang selanjutnya. Jadi bagaimana
melatih berjuang. Ya, saya tahu dulu saya ketika sana beberapa masih hidup, anaknya di Kalimantan itu juga kepala di Pertamina di Kalimantan, tapi tanahnya di rumah itu juga masih bantu ngangkat-angkat, ya makani kuyos di tempat kerja yang ngapain kumban kerja. Jadi kadang-kadang mereka sudah jadi pemimpin, sudah jadi penjabat, tapi toh pulang tidak meninggalkan apa kebiasaan di rumah. Ya, perjuangannya tuh ya tidak hanya dulu tapi juga ya dari hari ke hari. Ya, ini sebagai suatu contoh. Ya, saya pun juga sejak dulu saya itu memang harus selalu memasakkan anaknya sampai sekarang ini. Itu sebagai suatu perjuangan untuk kita tuh melatih diri bagaimana selalu terus berjuang. Lah, demikian juga dalam hal ini tentang hal kehidupan iman. Ya. Paulus memberikan nasihat bahwa peperangan orang percaya itu tidak berjuang secara duniawi. Ya. Seperti tentara perang melawan jasa dengan senjata-senjata duniawi, tapi dengan senjata iman. Paulus dalam suratannya kita baca dalam 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal yang 10 ayat 3, bagaimana Paulus 2 Korintus 3 ayat 10. 2 Korintus 10 ayat 3, bukan 3:10. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Yang 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Jadi dengan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu dengan iman, kepercayaan kepada Allah. Karena memang kekuatan dalam hidup ini hanya ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan itu segala-galanya dalam hidup. Maka ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, tantangan masalah dalam hidup ini boleh datang. Tapi ketika kita terus tetap mengandalkan Tuhan, itu pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita dari sehari-hari. Ya, kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh orang-orang percaya yang selalu berjuang di dalam iman. Umpamanya contoh Daud, ya, ketika dibenci oleh Saul, ketika dikejar-kejar oleh Saul, ya, wah itu benar-benar merupakan suatu pergumulan yang tidak mudah. Kalau untuk melawan, untuk membunuh Saul bisa. Ada kesempatan yang mudah untuk bagaimana membunuh Saul. Tapi Daud tidak ingin hal yang dilakukan itu tidak berkenan pada Allah. Apa yang dilakukan untuk membunuh Saul jangan sampai sesuatu yang ya istilahnya tidak menjadi berkat. Ada kesempatan sampai ya pembantu-pembantunya pun juga sudah tidak sabar untuk mau membunuh. Tapi Daud tahu dia adalah raja yang diurapi. Saul pun juga sebagai mertuanya. Mungkinkah sebagai anak membunuh orang tuanya? Dia tidak ingin harus melakukan yang sedemikian. Lebih menanggalkan daripada keinginan diri sendiri.
untuk melakukan yang pantas, yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Wah, ini merupakan perjuangan. Berapa hari, berapa tahun dalam perjuangan Daud saat itu. Wah, itu bukan perkara yang mudah. Dari hari ke hari dikejar-kejar untuk dibunuh. Bayangan kematian selalu ada dalam hati dan pikirannya. Wah, itu pasti menjadi suatu pergumulan yang tidak ringan. Ya. Ini peperangan rohani, peperangan benar-benar kaitannya dengan iman. Ya. Dan Tuhan pun senantiasa selalu menolong. Demikian juga Yusuf ketika dibenci oleh saudara-saudaranya, ketika difitnah oleh istri Potifar. Ya, mengalami banyak penderitaan. Namun segala sesuatu yang terjadi, dia tetap hanya menyerahkan semua kepada Tuhan, mempercayai kepada Tuhan. Ketika itu harus dialami penderitaan itu, dia terima. Ya, dia tidak mengeluh. Yusuf tidak bersungut-sungut, tidak putus asa. Namun dalam semua yang terjadi, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan akan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana perjuangan iman tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Daud pun juga mengalami kemenangan yang luar biasa sehingga ya tidak harus membunuh Saul. Saul bunuh diri. Dia diangkat jadi raja. Rakyat mendukung. Lah, kemuliaan Tuhan beri. Perjuangan tidak sia-sia. Yusuf pun juga demikian. Ya. Penderitaannya dialami, menjadi budak berapa tahun. Ya. Namun tidak sia-sia. Ada saatnya diangkat Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan. Jadi kalau Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi untuk senantiasa berjuang di dalam iman kepada jemaat di Filipi, ya itu memang sesuatu yang memang penting, sebab kehidupan orang percaya itu memang tidak mudah. Ketika percaya pada Kristus, wah itu memang tantangan itu selalu ada. Sebab memang nama Tuhan Yesus memang nama menyelamatkan. Tapi bagi orang yang tidak diselamatkan, wah dia menentang nama Kristus. Ya. Sampai harus Tuhan Yesus dianiaya, disalibkan. Memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk harus jadi tumbal sebagai korban untuk keselamatan bagi umat manusia. Namun dia tidak mati terus, 3 hari bangkit, menunjukkan bagaimana kuasanya yang luar biasa. Dan bagi kita anak-anak Tuhan pun juga Tuhan izinkan dalam kehidupan iman sebagai orang-orang percaya, tantangan-tantangan karena mengikut Kristus itu selalu ada. Berbagai-bagai tempat, bagaimana orang-orang ketika sudah percaya Tuhan Yesus, kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube itu begitu luar biasa. Bagaimana orang mau mengorbankan, mau berkorban, harus dibuang dari keluarga, tidak punya hak waris, seringkali harus disiksa, dianiaya keluarga, tetap bertahan untuk percaya pada Kristus. Mereka mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika orang-orang selalu berjuang di dalam iman kepada Tuhan itu, Tuhan itu sangat menghargai. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, ya ketika Tuhan Yesus masih di dunia dalam pelayanan untuk mengasihi jiwa-jiwa, di situ membuktikan bagaimana orang-orang ketika
membawa beban yang berat, wah selalu terus berjuang di dalam iman. Seolah ya selalu ada rintangan-rintangan. Ya, demikian juga bagaimana ketika Tuhan Yesus seolah-olah tidak mau menjawab, mendengar, tapi begitu tetap terus berjuang, maka Tuhan Yesus senantiasa menghargai mereka. Besar imanmu. Ya, Tuhan menghargai sehingga mereka pun juga apa yang dirindukannya. Oleh karena iman mereka diselamatkan. Jadi kalau Rasul Paulus menegaskan untuk berjuang, ini sesuatu yang dikehendaki Allah melalui Rasul Paulus, agar setiap anak Tuhan dalam kehidupan ini tantangan masalah diizinkan terjadi. Di situ untuk melatih kehidupan orang percaya bagaimana kehidupan iman itu senantiasa dimiliki di dalam kehidupannya. Sehingga ketika orang-orang percaya senantiasa terus selalu menghadapi tantangan masalah, itu menjadi suatu pengalaman hidup yang dapat membuat mereka semakin maju di dalam Tuhan. Sehingga tantangan boleh datang, tidak membuat putus asa. Maka contoh orang Israel ini itu menjadi peringatan bagi orang-orang percaya pada zaman akhir, supaya dengan belajar orang Israel pun mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa umat kesayangan Tuhan, namun tidak menunjukkan contoh yang baik, namun selalu membuat ya Allah itu murka dan harus menghukum mereka. Dan itu menjadi peringatan pelajaran bagi kita untuk kita senantiasa terus mau berjuang di dalam iman. Sebagai orang-orang percaya, jangan hanya menjadi orang-orang yang mau enaknya aja. Ya namanya berdoa hanya untuk berkat saja, ya. Jika belum terjawab kecewa dan lain-lain, ya jangan sampai sedemikian. Kita menyerahkan semua apa yang menjadi kehendak Allah ketika itu diizinkan terjadi. Seperti saat-saat ini dalam keadaan dampak dari pandemi corona, wah ini bagi banyak orang itu merupakan tantangan yang tidak ringan. Juga untuk orang-orang percaya, ini bukan sesuatu yang ringan. Untuk itu kita terus berdoa, biar anak-anak Tuhan pun juga selalu terus mau melatih diri dengan apa yang ada ini. Apapun yang sudah dimiliki, diberkati dengan apa yang ada, meskipun mungkin tidak seperti yang dulu, tapi biar mereka belajar untuk tetap mempercayai Tuhan. Ini menjadi doa-doa kita. Biar kiranya negeri ini yang terus yang ada badai yang tidak ringan, kita mohon biar Tuhan menyatakan kuasa-Nya agar badai yang terjadi menjadi suatu dapat mendidik negeri ini, bangsa kita untuk selalu ingat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya inilah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita untuk menjadi alas doa-doa kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.